Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Namora, NIM 18042162. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pertemuan ketiga dari mata kuliah administrasi kepegawaian. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Pada pertemuan ketiga ini, yang pertama kita akan membahas tentang konsep sistem kepegawaian. Pada poin pertama dari konsep sistem kepegawaian adalah separate of personnel system. Pada separate personnel system, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, memperhatikan pegawai tersebut. Pegawai tidak dapat dipindahkan atau ditransfer ke daerah lainnya. Pemerintah pusat hanya berwenang untuk mengatur pegawai-pegawai yang berada di lingkungannya saja. Pegawai-pegawai di pemerintah pusat tidak dapat dipindahkan ke pemerintah daerah. Begitu pula dengan pegawai-pegawai dari pemerintah daerah tidak dapat dipindahkan ke pemerintah pusat. Hal ini menjadikan pegawai daerah hanya dapat berkarir di daerah saja. Begitu pula dengan pegawai pusat hanya berkarir di pemerintah pusat, sehingga pegawai tersebut akan berusaha seoptimal mungkin untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya. Ia akan berupaya agar kinerja tetap baik sehingga perjalanan karirnya dapat meningkat. Tetap loyal terhadap pemerintah karena ia akan kesulitan untuk pindah ke daerah lain atau ke pemerintah pusat. Pegawai daerah yang menjadi kepala daerah, ia mau tidak mau harus menerima konsekuensi menjadi bawahan dari kepala daerah yang baru apabila masa jabatan kepala daerah telah berakhir dan yang bersangkutan belum mencapai batas minimal usia pensiun atau memenuhi persyaratan untuk pensiun. Apabila ingin tetap bekerja di daerah itu, karena apabila ingin tetap bekerja di daerah itu, karena apabila ia berhenti akan kehilangan hak pensiun sebagai pegawai pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan suatu pemerintah yang tidak menganut sistem separate personnel. Biasanya pegawai daerah yang menjadi kepala daerah atau pejabat daerah, apabila telah selesai menjalani tugas kepala daerah atau pejabat daerah, ia akan dapat ditarik ke pemerintah pusat untuk menempati jabatan tertentu seperti sebagai tenaga pengajar, tenaga ahli. Andaikan terjadi ia berasal dari pemerintah daerah tersebut, ia harus keluar dari pemerintah pusat terlebih dahulu, kemudian baru bisa diangkat menjadi pegawai daerah. Begitu pula sebaliknya. Keuntungan separate personnel system, yang pertama yaitu adanya loyalitas dan kinerja yang efektif. Yang kedua, adanya prioritas bagi penduduk setempat menjadi pegawai dan adanya keterkaitan moral. Yang ketiga, adanya kontrol yang kuat di pemerintah daerah. Yang keempat, relatif dan ekonomis karena kompetensi gaji bersifat lokal. Dan adapun kerugian personal system, yang pertama, sulit bagi pemerintah kecil untuk merekrut profesional. Yang kedua, hanya feasible untuk kota-kota besar saja. Konsep yang kedua yaitu Unified Personnel System. Pada Unified Personnel System, semua urusan kepegawaian dari suatu negara untuk semua tingkatan maupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai dilakukan oleh suatu badan. Keuntungan dari Unified Personnel System yaitu yang pertama, adanya komisi pengaturan pegawai secara nasional. Yang kedua, membantu pemda kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan favorisme dan nepotisme.
Yang keempat, mutasi tanpa merusak karir. Yang kelima, adanya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Yang keenam, adanya training sebelum dan sesudah menjadi pegawai. Yang ketujuh, pengawasan pusat tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Sementara kelemahan Unified Personnel System, yaitu yang pertama, perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah dan daerah dan komisi. Yang kedua, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem pengajian, dan aturan-aturan kedisiplinan. Yang ketiga, kemungkinan friksi antara pegawai. Yang keempat, sulitnya merekrut profesional karena keterbatasan karir. Yang kelima, keterbatasnya dana training. Yang keenam, campur tangan politik terhadap komisi kepegawaian. Konsep yang selanjutnya yaitu Integrated Personnel System. Semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Semua pegawai tersebut memiliki pusat. Indonesia lebih mendekati integrated, tetapi ada suatu badan cocok untuk dekonsentrasi. Keuntungan Integrated Personnel System, yang pertama adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Yang kedua adanya rekrutmen secara nasional. Yang ketiga karir yang luas, adanya pegawai profesional. Yang keempat, integrasi nasional, estimasi manpower, planning, dan training secara nasional. Yang kelima, pemanfaatan pegawai secara optimal dan uniformalis peraturan kepegawaian. Yang keenam, adanya supply pegawai profesional dari pusat untuk pembangunan. Sementara kelemahan integrated personal system yaitu yang pertama, sulit bagi pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai Pemda sesuai kualifikasi. Yang kedua, penanganan pegawai daerah dan oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat. Yang keempat, loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat daripada kepada daerah. Yang kelima, sering menimbulkan kelambatan dan kurang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang perbandingan sistem kepegawaian. Pada poin pertamanya yaitu pengembangan sumber daya manusia atau development. Development merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Istilah pengambilan kepegawaian lebih banyak digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan manajemen pegawai negeri sipil, sehingga dalam melakukan pertimbangan sistem kepegawaian, istilah yang digunakan adalah development karena hal tersebut yang lebih banyak muncul pada aktivitas manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen atau penarikan pegawai adalah sebuah proses yang terdiri atas menarik minat tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan kualifikasi yang sesuai, dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan untuk sebuah organisasi pada waktu tertentu. Pada umumnya, dalam rekrutmen ini dilanjutkan dengan kegiatan seleksi. Seleksi merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memutuskan pelamar atau calon karyawan mana yang seharusnya diterima atau dipekerjakan. Keputusan itu perlu diambil dengan harapan agar yang diterima adalah mereka yang layak diterima. Dalam perbandingan sistem kepegawaian ini akan dijelaskan bagaimana setiap negara atau dalam menentukan kebutuhan pegawai dan seleksi pelamar dalam rangka mengisi lowongan kerja yang ada pada unit organisasi. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambahkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap. Karyawan merupakan kunci keberhasilan dan aset organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimiliki karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan sehingga dapat lebih berdaya guna. Prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan karir. Salah satu dorongan orang bekerja pada suatu organisasi adalah adanya kesempatan untuk maju. Pada umumnya, sifat besar pada manusia adalah untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari porsi yang dimiliki saat ini. Oleh karena itu, meningkatkan suatu kemajuan dalam hidupnya, kesempatan untuk maju dapat diwujudkan di antaranya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan yang diikuti perlu direncanakan dengan baik agar pada gilirannya ia mempunyai kesempatan untuk dipromosikan atau dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Karir adalah semua pekerjaan yang telah dipegang seorang selama kehidupan dalam bekerjanya. Titik awal pengembangan karir dimulai dari karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Hasil akhir dari pengembangan karir dapat berupa rotasi pemindahan secara horizontal, yaitu dalam pejabatan pada tingkat dan tanggung jawab yang sama, atau promosi, yaitu pemindahan ke arah vertikal kedudukan dan bertanggung jawab yang lebih tinggi, atau juga pemindahan secara diagonal, yakni pemindahan jabatan dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau manajerial, atau dari jabatan struktural atau manajerial ke jabatan fungsional. Yang selanjutnya, penilaian kinerja. Inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan akan semakin tepat apabila informasi tepat. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penilaian prestasi. Penilaian prestasi merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses formal yang dimaksud adalah suatu cara yang sistematis yang merupakan langkah-langkah yang diikuti dalam menghasilkan sesuatu. Proses penilaian prestasi ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Penilaian prestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Metode-metode yang dapat dipilih untuk melakukan penilaian prestasi kerja di antaranya skala rating atau rating scale, insiden kritis, esai, standar kerja, ranking, distribusi yang dipaksakan, behaviorally, English scale, manajemen by objektif. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, hak dan kewajiban. Pada hak dan kewajiban kita akan membahas mengenai penggajian. Salah satu fungsi yang paling rumit dalam manajemen sumber daya manusia adalah penempatan gaji atau upah, karena menyangkut dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan organisasi dan kepentingan karyawan di sisi lain. Bagi organisasi, penempatan gaji dan upah berkaitan langsung dengan biaya produksi atau operasional, sehingga perlu diperhitungkan secermat mungkin besarnya belanja gaji agar tidak merugi. Penggajian yang sering dijadikan perbandingan biasanya adalah besaran atau jumlah gaji yang diterima pegawai. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam menetapkan besarnya gaji yang diberikan kepada para pegawai dan pejabatnya. Gaji dibayarkan dalam bentuk mata uang dari negara tersebut. Untuk membandingkan dalam sistem penggajian dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya yaitu dari jumlah gaji yang diterima setiap bulan, perbandingan antara gaji untuk pejabat yang tinggi dengan gaji pegawai terendah, dan unsur-unsur gaji. Selanjutnya yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan adalah pelayanan sosial yang disediakan organisasi bagi karyawan dan keluarganya, karena karyawan merupakan unsur yang sangat penting
yang sangat penting yang berperan aktif di dalam kegiatan organisasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan pegawai adalah dengan melaksanakan program pelayanan kesejahteraan kepada seluruh pegawainya. Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal benefit mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Program kesejahteraan ini didasarkan atas pemikiran bahwa setiap orang yang bekerja memerlukan sarana untuk kebugaran jasmani dan rohani. Hubungan antara kondisi jasmani dengan produktivitas dapat ditilik dengan besarnya angka ketidakhadiran karena sakit, di mana semakin tinggi angka kesakitan semakin besar pengaruhnya terhadap kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cuti. Cuti adalah kegiatan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini mengandung dua unsur pokok, yakni pertama, keadaan tidak masuk yang diizinkan. Hal ini berarti bahwa tidak masuk bekerja tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hari kerja yang dapat dikenakan sanksi. Kedua, keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu. Cuti yang melalui hari yang ditetapkan dan disetujui pejabat yang berwenang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai pensiun. Pensiun adalah berakhirnya masa dinas pegawai dengan hak pensiun atau jaminan hari tua. Hal ini berarti bahwa pegawai tidak memiliki lagi pekerjaan yang tetap. Setelah mengabdi sekian lama pada pemerintah dan negara, kendala kejiwaan berupa kecemasan akan timbul manakala tidak ada persiapan diri untuk menghadapi pensiun karena penghasilan bulan yang diterima dari pensiun akan lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan waktu berdinas. Tujuan pensiun atau jaminan hari tua merupakan upaya untuk memberikan penghasilan pada pegawai-pegawai yang telah setia mengabdi dan berjasa kepada negara. Memberikan pensiun pada pegawai negeri dapat dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama, percepatan pensiun adalah permohonan berhenti yang hak pensiun yang dilakukan oleh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk pensiun, tetapi belum mencapai batas usia pensiun. Yang kedua, pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun. Dalam hal ini, pegawai wajib mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan untuk itu. Dan tidak setiap pegawai pensiun pada usia yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis keahlian yang mengakibatkan diterbitkan ketetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi pemangku jabatan tertentu. Artinya apabila dipandang perlu seseorang memangku jabatan tertentu mencapai perpanjangan batas usia pensiun, pimpinan dapat mengakhiri manakala telah terdapat kader-kader penggantinya. Yang selanjutnya mengenai pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan pegawai. Pegawai yang sakit berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa hak pegawai merupakan perawatan kesehatan bersifat bantuan karena organisasi atau pemerintah menyadari bahwa pemeliharaan kesehatan tidak ringan dan hal tersebut adalah wajar. Apabila yang pertama, biaya pemeliharaan kesehatan bagi pegawai merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan pegawai yang bersangkutan, serta hak pegawai berbentuk bantuan. Yang kedua, pegawai sendiri mempunyai kewajiban bertanggung jawab menanggung sebagian biaya pemeliharaan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, yang kemudian dikenal sebagai istilah kewajiban membayar iuran pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarganya. Demikianlah materi pada pertemuan 3 mata kuliah administrasi kepegawaian. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.